halaman 96, wa khodamuhu al-ahraru. Jadi wa khodamuhu al-ahraru ini adalah atof bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu kan zikru mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti zikru mawalihi wa khodamuhu al-ahraru sallallahu alaihi wasallam. Wa khodamuhu dan ada wa khodamuhu dan pengabdi, khodim-khodimnya Kanjeng Nabi. Wa khodamuhu dan pengabdi atau khodim-khodimnya Kanjeng Nabi al-ahraru yang bebas, yang tidak terikat, benar-benar enggak terikat oleh syarat. Tadi kan ada Safinah. Safinah itu budaknya Ummu Salamah yang dimerdekakan dengan syarat kan, dengan syarat harus mengabdi kepada Kanjeng Nabi. Tapi ini adalah budak-budak Kanjeng Nabi, tapi ini adalah khodim-khodim Kanjeng Nabi yang benar-benar ingin mengkhidmatkan dirinya untuk Kanjeng Nabi. Siapa aja? Anas bin Malikin, Anas bin Malik, wa Hindun wa Asma'u, dan Hindun dan Asma, ibna wa Hindun wa Asma'u, dan adapun Hindun dan Asma, ibna itu Hindun dan Asma, wa Hindun wa Asma'u dan Hindun dan Asma, ibna adapun keduanya yaitu Hindun dan Asma, Harisata anak dari Harisah, wa Rabi'atu binu Ka'bin dan Rabi'ah bin Ka'ab, al-Aslamiyuna yang bermarga Aslam, wa Abdullah bin Mas'udin dan Abdullah bin Mas'ud, wa Uqbatu bin Amirin dan Uqbah bin Amir, wa Bilalun dan Bilal, wa Sa'dun dan Sa'ad, wa Dhu Mikhmarin dan Dhu Mikhmar ibnu akhi an-Najasyi, anak saudara laki-lakinya Raja Najasyi. Ibnu akhi Najasyi, anak saudara laki-lakinya Ibnu Najasyi. Wa Bakair bin Syadzakhin dan Bakair ibnu Syadzah al-Laitsi yang bermarga Lais, wa Abu Dzarrin dan Abu Dzar al-Ghifari yang bermarga Ghifari radhiyallahu anhum. Jadi ini adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk Kanjeng Nabi tanpa didorong oleh apapun. Seperti dijelaskan tadi bahwasanya ada budaknya Ummu Salamah yang dimerdekakan dengan syarat harus mengabdi kepada Kanjeng Nabi. Tapi ini enggak, ini memang kemauan sendiri, yaitu ada Anas bin Malik, ada Hindun dan Asma. Hindun dan Asma ini merupakan anak dari Harisah. Kemudian ada Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini yang biasanya menyiapkan wudhu atau hajat untuk Kanjeng Nabi setiap harinya. Jadi masing-masing ini ada tugasnya masing-masing. Ya silakan dibuka di kitab-kitab yang tebal. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, ada Uqbah bin Amir, ada Bilal, ada Sa'ad, ada Dhu Mikhmar. Nah, Dhu Mikhmar ini anak dari anaknya Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi punya anak, kemudian punya anak lagi yang dijuluki Dhu Mikhmar. Raja Najasyi ini emang di akhir hayatnya masuk Islam. Nabi Muhammad pun menyolatkan Raja Najasyi itu dengan salat gaib. Kemudian ada Bakair bin Syadzah al-Laits, Bakar bin Syadzah al-Laits. Kemudian ada Abu Dzar al-Ghifari. Mereka inilah orang-orang yang mengabdikan diri untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'adu aktsaru min dzalik. Yang jelas lebih banyak daripada ini orang-orang yang mengkhidmahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi baik secara zahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qol wa harasuhu dan adapun pengawalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla mugi-mugi rahmat, moga-moga rahmat dan ta'zim siapa Allah alaihi atas Kanjeng Nabi Muhammad, wasallama dan memberi keselamatan atas Kanjeng Nabi Muhammad. Sa'd bin Mu'adzin, Sa'ad bin Mu'adz
Itu Sa'd bin Mu'adzin, Sa'ad bin Mu'adz, yauma Badrin, pada peperangan Badar. Wa Zakwan bin Abdi Qaisin, dan Zakwan bin Abdu Qais. Wa Muhammad bin Maslamata, dan Muhammad bin Maslamah, di Uhudin, dalam perang Uhud. Wa Zubairu, dan Zubair, yaumal Khandaqi, dalam perang Khandaq. Wa Abbad bin Bishrin, dan Abbad bin Bishr. Wa Sa'd bin Abi Waqqasin, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Abu Ayyub, dan Abu Ayyub bi Khaybar, pada perang Khaybar. Wa Bilalun, dan Bilal bi Wadil Qura, pada peperangan Wadil Qura. Rodia, semoga meridoi siapa Allah anhum, dari mereka semua. Walamma, dan seketika nazalat turun akan ayat, wallahu ya'simuka minan nasi, wallahu, dan adapun Allah itu ya'simu, menjaga ka akan dirimu, ya'simu, menjaga siapa Allah ka akan dirimu, minan nasi, dari manusia. Taroka, meninggalkan siapa Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam al-harasa, akan para pengawal. Jadi pasal ini menjelaskan tentang pengawal atau bodyguardnya Kanjeng Nabi saat berperang. Pertama ada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini menjadi pengawalnya Kanjeng Nabi ini ketika perang Badar. Kemudian ada Zakwan bin Abdul Qais dan Muhammad bin Maslamah. Zakwan bin Abdul Qais dan Muhammad bin Maslamah ini, dua orang ini menjadi pengawalnya Kanjeng Nabi pada perang Uhud. Kemudian ada Zubair, ya. Ada Zubair, wa Zubairu yaumal Khandaq, dan Zubair ini menjadi pengawal di peperangan Khandaq. Kemudian ada Abbad bin Bishr, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abu Ayyub. Mereka bertiga menjadi pengawal Kanjeng Nabi di perang Khaybar. Kemudian ada Bilal menjadi pengawal Kanjeng Nabi di peperangan Wadil Qura. Semoga Allah meridhoi para pengawal Kanjeng Nabi tersebut. Nah, dan ketika Nabi Muhammad SAW ini dikawal, turun ayat Quran, walam manazalat wallahu ya'simuka minan nas. Turun ayat Quran, firman Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, firman Allah, dan Allah turun firman Ta'ala, turun Al-Quran, turun ayat Allah yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Seketika itu juga Taraka sallallahu alaihi wasallam al-haras, seketika itu juga Nabi Muhammad meninggalkan para pengawalnya. Radhiyallahu anhum wa ardahum, para pengawal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Zikru rusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki. Ai hadza zikru rusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki. Adapun ini bab yang menjelaskan atau yang menyebutkan beberapa utusannya Kanjeng Nabi ke para raja. Utusnya Kanjeng Nabi ke para raja. Zikru rusulihi, adapun ini itu menyebutkan beberapa utusannya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ilal muluki, kepada para raja. Umar bin Umayyah, yang pertama adalah Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu. Semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Umar bin Umayyah. Ila Najasyi, terhadap Raja Najasyi, Malikil Habasyati, jelasnya Raja Habasyah. Wasmuhu, dan adapun nama dari Raja Najasyi itu Ashamah. Wa huwa, adapun Ashamah itu atiyatu, pemberian. Wa wadoa, dan meletakkan siapa Umar bin Umayyah, Amr bin Umayyah, kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat
Kanjeng Nabi Muhammad, kitab Rasulullah SAW, surat Kanjeng Nabi Muhammad, ala ainaihi, di hadapan Raja Najasyi. Ala ainaihi, di hadapan Raja Najasyi. Wa nazala, dan turun siapa Raja Najasyi, ansaririhi, dari singgah sananya Raja Najasyi, ansaririhi, dari singgah sananya Raja Najasyi, wajala, dan duduk siapa Raja Najasyi, alal ardi, di atas lantai, wa aslama, dan masuk Islam siapa Raja Najasyi, wa mata, dan wafat siapa Raja Najasyi, fi hayatin nabiyyi, pada saat masih hidupnya Kanjeng Nabi. Mata dan wafat siapa Raja Najasyi, fi hayatin Nabi, pada saat Nabi Muhammad masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Fi sanati tis'in, pada tahun ke-9 Hijriah. Fi sanati tis'in, pada tahun ke-9 Hijriah. Fasolla, maka menyolatkan siapa Kanjeng Nabi, fasolla, maka menyolatkan siapa Kanjeng Nabi, alaihi, atas Raja Najasyi. Jadi ini bab menjelaskan tentang beberapa utusan yang diutus oleh Kanjeng Nabi kepada para raja. Yang pertama ini adalah Raja Najasyi. Jadi Rasulullah SAW mengirim Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah dikirim ke Raja Najasyi. Raja Najasyi ini namanya ini aslinya Ashamah, Raja Ashamah. Nah, nama Ashamah ini merupakan pemberian. Ketika Amr bin Umayyah menyerahkan risalah atau surat dari Kanjeng Nabi, tiba-tiba Raja Najasyi turun dari singgasananya. Beliau duduk di bawah, di lantai. Setelah membaca itu, beliau masuk Islam. Dan di sini dikisahkan bahwasanya Raja Najasyi ini wafat saat Rasulullah SAW masih hidup. Dan ketika Raja Najasyi wafat, Rasulullah menyolatkannya. Tapi bukan sholat mayit ya, tapi sholat ghaib, karena emang jaraknya jauh. Wa Dihyatu bin Khalifah al-Kalbi, dan Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Jadi bisa Dihyah, bisa Dahyah, bisa dibaca dua-duanya. Radiyah, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, ila Maliki Rumi, pada kerajaan Romawi. Qaisara, yaitu seorang kaisar. Qaisara nyatanya seorang kaisar. Jadi kaisar ini itu raja di atas raja. Jadi ketika ada muluk, raja-raja, itu mereka ini punya atasan lagi. Atasannya ini disebut kaisar. Ya ini Qaisar bahasa Arabnya. Wa huwa, adapun Qaisar itu Hiraql, namanya Hirqal. Jadi Hirqal ya, wa huwa Hirqal. Jadi kaisarnya itu namanya Hirqal. Fasabata, maka menetapkan ingdahu, di sampingnya Hirqal, apa nubuwatun nabiyyi, kenabiannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahamma, dan tertarik siapa Hirqal, bil islami, dengan Islam. Falam tuwafik, maka tidak setuju. Falam tuwafik, maka tidak setuju. Hu akan masyarakat. Hu akan Hirqal ya, hu akan Hirqal. Falam tuwafik, maka tidak setuju. Hu akan Hirqal, siapa Ar-Rumu, orang-orang Romawi. Fakhofahum, maka takut siapa Hirqal, hum akan Rum, akan
orang-orang Romawi ala mulkihi atas kerajaannya Hirqal fa'amsaka, maka mengurungkan niat siapa Hirqal, fa'amsaka maka mengurungkan niat siapa Hirqal. Kemudian yang kedua ini ada Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini diutus Rasulullah ke kerajaan Romawi, ya, ke kerajaan Romawi, yang mana saat itu kebetulan kerajaan Romawi itu Dihya bin Khalifah ini ketemu dengan kaisarnya, rajanya raja. Nah, kekaisaran Romawi ini dipimpin oleh seorang yang bernama Hirqal. Hirqal ini ketika diberikan surat oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, Hirqal ini tertarik dengan Islam. Tapi ketika Hirqal ini mau masuk Islam, itu orang-orang Romawi itu pada nggak setuju. Karena kalau rajanya itu Islam, otomatis semua orang Romawi juga harus ikut Islam. Makanya ini orang-orang Romawinya nggak setuju. Fakhafahum ala mulkihi fa'amsak. Maka kemudian Raja Hirqal ini, Kaisar Hirqal ini mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Kemudian wa Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu dari Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, ila Kisra maliki Farisa, diutus ke kerajaan, ke Kisra raja Persia, ke kekaisaran raja Persia. Ila Kisra, ke Kisra maliki Parisa, nyatanya raja Persia. Jadi raja Persia itu dijuluki Kisra dulu ya, bukan Qaisar atau Kaisar, tapi bukan Qaisar atau Kaisar, tapi Kisra. Jadi raja-raja Persia itu dipanggil Kisra. La'anahu wa la'ana malaknathu akan Kisra siapa Allah. Famazzaqa kemudian merobek-robek siapa Kisra Alkitabah akan surat. Faqala dan bersabda siapa Kanjeng Nabi SAW, mazzaqallahu mulkahu kullam mazzaq. Mazzaqo menghancurkan siapa Allah mulkahu akan rajanya Kisra kullam mazzaq, setiap robekan-robekan atau setiap robekan-robekan. Artinya ketika Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini mengirimkan surat dari Rasulullah ke Raja Kisra. Kisra ini kan julukan bagi Raja Persia ya, Kisra. Saat dikirimkan ke Raja Kisra ini malah menyobek-nyobek surat tersebut. Sehingga Baginda Agung Nabi Muhammad SAW bersabda, mazzaqallahu mulkahu kullam mazzaq. Allah akan menghancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Bahasa diartiin, kalau bahasa Arabnya begitu ya, diartiin globalnya begitu. Mazzaqallahu mulkahu kullam mazzaq. Allah akan menghancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Wa Hatib bin Abi Balta'ah, wa Hatib bin Abi Balta'ah, dan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu dari Hatib bin Abi Balta'ah, ilal Muqaykisi terhadap raja Muqaykis. Muqaykis ini juga julukan. Muqaykis ini julukan raja Mesir ya. Muqaykis ini julukan raja Mesir. Wa Hatib bin Abi Balta'ah, dan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu semoga meridai siapa Allah anhu dari Hatib bin Abi Balta'ah, ilal Muqaykisi terhadap raja Mesir. Jadi raja Mesir disebutnya Muqaykis,
Raja Persia disebutnya itu Kisra, sedangkan Raja Romawi disebutnya Kaisar. Ini istilah-istilah raja ini ya. Tadi yang pertama ada Raja Romawi. Raja Romawi ini pertama ada Raja Habasyah. Ya, Raja Habasyah. Raja Habasyah itu ada Raja Najasyi. Kemudian ada Kaisar, Raja Kaisar. Kaisar ini panggilan untuk Raja Romawi. Kemudian ada Kisra. Kisra ini panggilan untuk kerajaan Persia. Dan sekarang ini Muqawqis. Muqawqis ini panggilan untuk raja kerajaan Mesir kuno dulu. Faqoroba maka tertarik siapa Muqawqis. Faqoroba maka tertarik siapa Muqawqis al-Islam akan Islam, wa ahda. Nah, wa ahda dan menghadiahkan siapa Muqawqis, wa ahda dan menghadiahkan siapa Muqawqis lin nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla semoga rahmat serta ta'zim siapa Allah alaihi atas kanjeng Nabi, wasallamu dan keselamatan siapa Allah atas kanjeng Nabi, Mariyata akan Maria, wa syirrina dan syirrin, wal balghota dan balghoh. Balghoh ini kolaborasi antara kuda dan keledai. Balghoh, kuda dan keledai menikah, itu anaknya balghoh. Pokoknya bentukannya begitulah, antara kayak kuda dan kayak keledai. Wasyahba'a dan asyahba'a yang warna abu-abu kelabu. Asyahba'a yang kelabu. Jadi balghohnya ini yang warna kelabu. Duldula nyatanya itu duldul, namanya itu duldul. Duldula nyatanya duldul, namanya duldul. Wakila dan dikatakan wa alfa dinarin 1000 dinar, Nabi juga dikasih 1000 dinar. Wa aswaban dan beberapa baju, ishrina 20 aswab, wa aswaban dan apanya baju, ishrina 20 minal khozzi yang terbuat dari sutra. Jadi ada utusan kanjeng Nabi yang lain, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah yang dikirim ke Raja Mesir. Raja Mesir itu istilahnya itu Muqawqis, ya, Muqawqis. Ketika surat diberikan kepada Raja Mesir, Muqawqis ini tertarik dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Dan setelah masuk Islam ini, langsunglah Muqawqis ini memberi hadiah kepada Nabi, yaitu Mariyata wa Syirrina, Maria dan Syirrin. Maria ini Maria Kiptiyah, yang mana nanti dinikahi oleh kanjeng Nabi, yang mana nanti punya anak namanya Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Maria Kiptiyah, terus punya anak namanya Ibrahim. Maria ini adalah budak yang dikasih oleh Raja Mesir, Muqawqis. Dan Syirrin, dan juga ada Maria, ada Syirrin. Kemudian Rasulullah juga mengasih balghoh asyabha. Balghoh yang tadi saya katakan, balghoh ini kuda, gabungan antara kuda dan keledai bentukannya itu. Warnanya itu kelabu. Dan balghoh ini dikasih nama duldul. Nah, kemudian ada pendapat lain yang dimana Rasulullah juga diberi 1000 dinar dan 20 baju yang terbuat dari sutra. Wa Amr bin al-As radhiyallahu anhu, wa Amr bin al-As dan Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhu dari Amr bin As, ila Jaifar terhadap Raja Jaifar, wa Abdin dan Abd ibnai dua anak Ibnai al-Julanda, 2 anak dari Raja Julanda. Malikai Umana, 2 raja dari negeri Oman. Fa aslama maka masuk Islam siapa Jaifar dan Abd. Fa aslama maka masuk Islam siapa Jaifar dan Abd. Wa khallaya dan menyerahkan siapa Jaifar dan Abd baina Amrin
antara Amr bin As wa baina shadaqati wal hukmi, dan antara sedekah dan hukum fima pada apa-apa bainahum yang bainahum di antara mereka, ya, di antara mereka, bainahum di antara mereka, di antara negeri Oman, di antara negeri Oman, bainahum di antara negeri Oman. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya siapa Amr bin As, walam yazal, dan tidak falam yazal, maka falam yazal, dan terus menerus siapa Amr bin As, hatta sehingga tufiya diwafatkannya siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As ini diutus ke dua raja sekaligus. Jadi jadi ada kerajaan Oman, ya, negeri Oman. Negeri Oman ini dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Jaifar dan Raja Abd. Di mana Raja Jaifar dan Raja Abd ini merupakan anak dari Raja Julanda. Jadi Raja Julanda, rajanya negeri Oman, digantikan ke kerajaannya oleh dua anaknya sekaligus. Jadi rajanya ada dua, yaitu Raja Jaifar dan Abd. Ketika Amr bin As ini memberikan surat dari Rasulullah, fa aslama, mereka ini masuk Islam. Wa khallaya baina amrin wa baina shadaqati wal hukmi fima bainahum. Kemudian Raja Jaifar dan Abd ini menyerahkan semuanya kepada Amr bin As, karena emang yang berlaku seperti itu ketika raja ini sudah masuk ke agama tertentu, agama Islam ya di sini, ya. Maka segala macam hukum dan keuangan sodako itu semua yang atur itu Amr bin As. Makanya nanti itu walam yazal hatta tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti Amr bin As ini lama di negeri Oman ini. Di negeri Oman ini Amr bin As lama karena beliau ini ngatur hukum, ngatur sedekah, ngatur ini, ngatur itu, sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Wasali tubnu Amrin al-Amiri, dan Salit bin Amr al-Amiri, radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Salit bin Amr, ila Haudzah bin Aliin, terhadap Raja Haudzah bin Ali, sahibil Yamamati, nyatanya pemilik negeri Yamamah. Fa'akrama, maka memuliakan siapa Haudzahu akan kanjeng Nabi. Fa'akrama, maka memuliakan siapa Haudzahu akan kanjeng Nabi. Wa ba'atsa, dan mengutus siapa Haudzah ilan Nabi, kepada Nabi, ngirim surat kepada Nabi. Wa ba'atsa, dan mengirim surat siapa Haudzah ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isi suratnya itu ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah. Ma ahsana, tiada yang lebih indah, ma tad'u, ma apa-apa, tad'u, yang dimana engkau memintanya, memanggilnya, ilaihi, terhadap apapun itu, ilaihi, terhadap ma, wa ajmalahu, ay wa ajmala ma tad'u, wa ajmala, dan paling indahnya, wa ajmala, dan paling indahnya hu, apa-apa, ma'asana, paling bagus, paling baiknya, ma apa-apa, tad'u, yang engkau seru, maksudnya ke kanjeng Nabi, ya. Ini suratnya ke kanjeng Nabi, ilaihi, terhadap ma, terhadap apa-apa, wa ajmalahu, wa ajmala, dan paling bagusnya ma. Wa ana, dan adapun saya Haudzah maksudnya itu, khotibu qaumi, pembicara kaum, wa syairuhum, dan seorang penyair bagi mereka, wa syairuhum, dan seorang penyair bagi mereka, penyairnya kaum. Faja'al, maka jadikanlah li, diriku, ba'dul amri, sebagian dari suatu perkara. Ini di perkaranya enggak jelasin di sini. Fa'aba, maka menolak siapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu, alaihi, itu tetap atas kanjeng Nabi, as-salatu, adapun salat, salawat, wassalamu, dan salam.
Walam yuslim dan tidak masuk Islam siapa Haudzah tu Haudzah. Jadi Salid bin Amr ini diutus ke negeri Yamamah, di mana rajanya itu waktu itu bernama Haudzah bin Ali. Salid bin Amr al-Amir ngirim surat ke Raja Haudzah. Ya, beliau Raja Haudzah ini yang menguasai negeri Yamamah. Ketika surat itu sampai, Haudzah ini memuliakan Kanjeng Nabi. Bahkan Haudzah ini mengirim surat ke Kanjeng Nabi yang isinya itu ma'ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah. Tiada yang lebih indah selain seruanmu, dan yang lebih baik, tiada yang lebih baik dan lebih indah daripada seruanmu ya Rasulullah. Isi suratnya begitu. Isi suratnya juga menyatakan wa ana khatibu qaumi wa syairuhum. Saya ini hanya pembicara kaum. Saya ini hanya pembicara dan penyair di suatu kaum. Faja'al li ba'dul amri, jadikanlah saya bagian dari perkara. Di sini perkaranya enggak dijelasin. Tapi singkat cerita fa'aba alaihi salatu wassalam, Nabi menolak permintaan dari Raja Haudzah ini. Walam yuslim Haudzatu. Maka Haudzah pun tidak masuk Islam. Wasyu'a ibnu Wahbin al-Asadi, dan adapun Syuja' bin Wahab, Wasyuja' ibnu Wahbin al-Asadi, dan Syuja' bin Wahab al-Asadi, semoga meridai siapa Allah anhu dari Syuja' bin Wahab al-Asadi, ilal Harisi kepada Raja Haris, ilal Harisi bin Abi Syamirin terhadap Raja Haris bin Abi Syamir, al-Ghassani yang berbangsa Ghassani, Malikil Balqa'i nyatanya Raja negeri Balqa, minasyami dari negeri Syam. Malikil Balqa'i nyatanya Raja Balqa minasyami dari negeri Syam. Faroma maka melempar siapa Raja Haris bin Abi Syamir bil kitabi dengan surat tersebut, bil kitabi dengan surat. Waqala dan berkata siapa Haris bin Abi Syamir, ana sa'irun ilaihi, ana adapun saya itu sa'irun yang akan pergi ilaihi kepada Kanjeng Nabi, ilaihi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Famana maka melarang hu akan Haris bin Abi Syamir siapa Kaisar. Nah ini Kaisar lagi disebutin lagi nih. Jadi Kaisar ini berarti jadi begini. Jadi Syuja' bin Wahab al-Asadi ini diutus untuk mengirimkan surat kepada Raja Haris bin Abi Syamir, di mana Raja Haris bin Abi Syamir ini merupakan Raja Balqa yang termasuk dari negeri Syam. Raja Balqa. Ternyata Raja Haris bin Abi Syamir al-Ghassani ini memiliki raja lagi yang disebut tadi yang di awal itu Kaisar. Berarti Balqa ini atau Syam ini termasuk dari Romawi, karena di Romawi itu raja itu dipanggilnya Qaisar, rajanya raja. Jadi ini atasannya raja ini. Kaisar. Jadi ketika Syuja' bin Wahab al-Asadi mengirim surat kepada Raja Haris bin Abi Syamir al-Ghassani, Raja Haris ini malah melempar surat tersebut dan dia berkata, saya saja yang akan menghampiri Kanjeng Nabi. Tapi kaisarnya, atasannya ini melarang. Wal Muhajir ibnu Abi Umayyah al-Makhzumi, dan Al-Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi, radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu dari Al-Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ilal harisil himyari ilal Yamani, terhadap Raja Haris al-Himyari, yaitu di negeri Yaman. Wal Ala ibnul Hadrami, dan Ala bin Hadrami radhiyallahu semoga meridai siapa Allah
anhu dari Ala bin Hadrami ilal Mungdiri terhadap Raja Munzir ibni Sawa bin Sawa Malikil Bahraini pemilik kerajaan Bahrain. Fa aslama, maka masuk Islam siapa? Munzir bin Sawa. Jadi ada Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Beliau mengutus beliau mengirim surat dari Rasulullah ke negeri Yaman, yaitu ke Raja Haris Al-Himyari. Kemudian juga ada Ala bin Hadrami juga mengutus ke Raja Bahrain yang bernama Munzir bin Sawa. Nah, Munzir bin Sawa alhamdulillah masuk Islam. Wa Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Musa al-Ash'ari ba'atha mengutus siapa Kanjeng Nabi? Ba'atha mengutus siapa Kanjeng Nabi? Hu akan Abu Musa al-Ash'ari ila Yamani terhadap negeri Yaman. Wa ma'ahu, dan besertanya Abu Musa al-Ash'ari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu dari Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal. Selama maka masuk Islam siapa? Ammatu ahli Yaman, mayoritas penduduk ahli Yaman. Siapa? Ammatu ahli Yaman, mayoritas penduduk ahli Yaman. Wa mulukuhum, dan raja-raja mereka. Min khairi qitalin, tanpa ada peperangan. Min khairi qitalin, tanpa ada perselisihan. Jadi tadi Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi mengirim surat kepada Raja Yaman, yaitu Haris Al-Himyari, cuman nggak ada keterangan berhasil atau tidaknya. Terus ada lagi utusan yang diutus ke Raja Bahrain, yaitu Ala bin Hadrami. Ala bin Hadrami ini berhasil membuat Raja Bahrain ini yang bernama Munzir bin Sawa ini masuk Islam. Dan setelah itu Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal dikirim langsung oleh Kanjeng Nabi ke negeri Yaman untuk kedua kalinya. Tadi yang pertama Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, ini utusan kedua, yaitu yang berisi dua orang, yang diisi Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal. Mereka berdua berhasil membuat orang-orang ahli Yaman mayoritas memasuk Islam, bahkan raja-rajanya pun ikut tanpa ada peperangan. Wallahu a'lam. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala kutabuhu sallallahu alaihi wasallam ay hadza kutabuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu sekretarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutabuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu sekretarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman dan dari orang, dan itu tetap dari orang, kataba yang telah menuliskan siapa man, lahu adapun bagi Nabi, alaihi sholatu wassalamu. Oh, bentar. Wa mimman, dan itu tetap orang, dan itu tetap seseorang, kataba yang telah menulis atau menjadi sekretaris, lahu bagi kanjeng Nabi, alaihi atasnya kanjeng Nabi, alaihi atasnya itu atasnya kanjeng Nabi, as-sholatu adapun rahmat serta ta'zim, as-sholatu adapun rahmat serta ta'zim, wassalamu dan salam kesejahteraan. Al-khulafaul arba'atu adapun 4 khalifah,
yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Jadi tadi wa mimman kataba itu khobar muqaddam, ya khobar muqaddam. Wa mimman kataba lahu itu khobar muqaddam. Mubtada ma'akhirnya itu khulafaul arba'ah. Kemudian ya begitu, kurang lebih begitu. Wa Amir bin Fuhairata dan Amir bin Fuhairah. Wa Abdullah bin Arqami dan Abdullah bin Arqam. Wa Ubay bin Ka'bin dan Ubay bin Ka'ab. Wa Sabit bin Qais bin Syammasin dan Sabit bin Qais bin Syammas. Wa Khalid bin Sa'idin dan Khalid bin Sa'id. Wa Hanzalah bin Rabi'i dan Hanzalah bin Rabi'. Wa Zaid bin Thabitin dan Zaid bin Sabit. Wa Muawiyah dan Muawiyah. Wa Syurahbil bin Hasanata dan Syurahbil bin Hasanah. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhum dari kutabuhu, dari sekretaris-sekretarisnya Kanjeng Nabi ajmain, halnya semuanya. Jadi bab ini menyebutkan tentang sekretaris-sekretaris atau juru tulisnya Kanjeng Nabi. Di antara mereka wa mimman katabalahu, di antara mereka itu yaitu 4 khalifah tadi ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kemudian ada Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais bin Syammas, ada Khalid bin Sa'id, ada Hanzalah bin Rabi', ada Zaid bin Thabit, ada Muawiyah, ada Syurahbil bin Hasanah, semuanya laki-laki ya kebanyakan. Radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridai mereka. Sayyafuhu sallallahu alaihi wasallam, ay hadza sayyafuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu ahli pedangnya Kanjeng Nabi. Sayyafuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu ahli pedangnya Kanjeng Nabi. Wa kana, dan ada siapa? Sayyafuhu, sayyafun, ya, sayyaf. Wa kana, dan ada siapa? Aliun, Ali, wa Zubairu dan Zubair, wa Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Maslamah, wa Asim bin Thabit bin Abil Aqlah dan Asim bin Thabit bin Abi Aqlah, wal Miqdad dan Miqdad. Yadribuna, mereka memenggal. Yadribuna, memenggal siapa mereka? Al-a'naqu, akan beberapa lehernya kafir Quraisy, baina yadaihi, yang ada di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum ajma'in, radhiya, semoga meridai siapa Allah anhum dari mereka ajma'ina, halnya seluruhnya. Jadi ini ada Sayyifu Shallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang pandai memainkan pedang, yang mereka ini ditugaskan di sekeliling Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan mereka inilah orang-orang yang memenggal leher orang-orang kafir Quraisy yang mencoba membunuh Kanjeng Nabi. Di antara mereka ada Sayyidina Ali, ada Zubair bin Awam, ada Muhammad bin Maslamah, ada Asim bin Thabit bin Abi Aqlah, dan Miqdad. Kemudian pasal berikutnya nujaba'u ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Nujaba'u ashabihi sallallahu alaihi wasallam, ay hadza dzikru. Ya. Tadi ada yang kurang aturan tuh, hadza dzikru. Nujaba'u ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Hadza dzikru nujaba'i ashabihi. Bisa kayak gitu ya. Atau enggak usah pakai dzikru juga enggak apa-apa. Hadza nujaba'u ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu
orang-orang yang cerdas di kalangan sahabat Kanjeng Nabi. Nujaba'u ashabihi sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu orang-orang yang cerdas di kalangan sahabat Kanjeng Nabi. Wan nujaba'u, dan adapun orang-orang yang cerdas min ashabihi dari sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Aliun dan Ali, wa Hamzah dan Hamzah, wa Ja'farun dan Ja'far, wa Abu Dzarrin dan Abu Dzar, wal Miqdad dan Miqdad, wa Salmanu dan Salman, wa Hudzaifah dan Hudzaifah, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Ammarun dan Ammar, wa Bilal dan Bilal, radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhum dari mereka, ajma'in halnya seluruhnya. Jadi ini termasuk nujaba wa ashabi Rasulillah. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mulia di kalangan Kanjeng Nabi. Yaitu diantaranya ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin siapa Hamzah? Pokoknya pamannya Kanjeng Nabi Hamzah. Ja'far, ada Abu Dzar, Al-Ghifari, ada Miqdad, ada Salman, ada Hudzaifah, ada Ibnu Mas'ud, ada Ammar, ada Bilal. Itu semuanya mereka orang-orang mulia, orang-orang yang cerdas. Sayyidina Utsman nggak masuk di sini karena emang Sayyidina Utsman ini terkenal dengan kekayaannya. Kemudian pasal berikutnya al-asyaratul mubasysyiruna bil jannati, ai hadza al-asyaratul mubasysyiruna bil jannati, adapun ini itu pasal yang menjelaskan tentang 10 orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Al-mubasysyarah ay al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah, adapun ini itu 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Wal asyaratul masyhudu, dan adapun 10 yang disaksikan. Wal asyaratul masyhudu, dan adapun 10 yang disaksikan. Lahum bagi mereka itu bil jannati dengan surga, atau masyhud itu dijanjikan ya. Wal asyaratul masyhud, dan adapun 10 yang dijanjikan lahum bagi mereka, bagi al asyaratul masyhud bil jannati itu dengan surga. Al khulafaul arba'atu, yaitu 4 khalifah, wa Zubair bin Awwam, dan Zubair bin Awam, wa Sa'd bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf, wa Talhah bin Ubaidillah, dan Talhah bin Ubaidillah, wa Sa'id bin Zaidin, dan Sa'id bin Zaid, wa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhum dari mereka semua yang 10 ajma'in halnya seluruhnya. Jadi ada 10 orang yang dijanjikan Rasulullah itu masuk surga. Padahal mereka masih di dunia. Rasulullah katakan 10 orang itu, 4 orang itu khalifah yang masyhur ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu fix masuk surga. Kemudian ada Zubair bin Awam, berapa tuh? 5. Kemudian 6 ada Sa'ad bin Abi Waqqas, 7 ada Abdurrahman bin Auf, 8 ada Talhah bin Ubaidillah, 9 ada Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir yang ke-10 ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Jadi sebagian mereka ini masih ada di dunia ketika Rasulullah mengabarkan berita bahwa 10 orang ini akan masuk surga. Sebagian mereka juga masih ada di dunia, belum meninggal. Atau mungkin mereka masih hidup semua ketika Rasulullah mengucapkan ini. Itu sesuatu yang menandakan bahwasannya ilmu untuk melihat masa depan itu benar adanya. Ya, benar adanya. Tapi mungkin beda konteksnya. Ini kan konteks kenabian. Rasulullah mampu melihat masa depan. Jelas Rasulullah. Ya mungkin di era sekarang, di zaman sekarang itu mungkin para aulia, sebagian wali, bukan nggak semua wali, itu bisa melihat masa depan.
dengan melihat konteks sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang ada di masa Kanjeng Nabi itu bisa terulang kembali, tapi dengan tingkatan yang berbeda seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.